Nasib seorang wanita bernama Ana dos Santos Cruz berubah sekejap. Ana yang sehari-harinya menjadi pemulung, memilah sampah, kini menjadi model iklan. Ibu muda cantik itu menekuni aktivitasnya memulung sekitar 10 jam per hari di pembuangan sampah di Barretos, São Paulo, Brazil. Ia tak memiliki pilihan lain. Suaminya dibui karena kasus narkoba. Suatu hari, ketika tengah memulung, Ana yang memiliki putra berusia 3 tahun menemukan secarik cek di dalam amplop di sebuah tas plastik. Cek itu senilai 52.000 pound sterling atau sekitar 1 miliar rupiah yang sesungguhnya ditujukan untuk rumah sakit kanker di Barretos. Entah mengapa cek itu terbuang. Keesokan harinya, Ana pergi ke rumah sakit tersebut yang memang tak jauh dari tempat ia memulung. Ana langsung menyerahkan cek tersebut ke direktur rumah sakit. Semua yang mengetahui langsung terpana dengan kejujuran Ana. Berita ini pun cepat tersebar di media cetak, elektronik, dan internet. Sebuah pusat perbelanjaan besar pun akhirnya mengundang dan meminta Ana membintangi iklan mereka di TV dan billboard kota. Ana pun menjajaki karir awalnya menjadi seorang model. Mendengar kata wawancara, yang pertama terlintas pastilah urusan wawancara pekerjaan. Namun tidak demikian di Hong Kong. Wawancara dilakukan para balita berusia 2 dan 3 tahun. Orang tua di Hong Kong kini tengah gandrung mendaftarkan anak mereka untuk mengikuti kursus wawancara. Tujuannya agar anak-anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan terbaik sejak dini. Seperti yang dilakukan Carson Chuan. Balita berusia 2 tahun ini tengah dipersiapkan melakukan wawancara terpenting di hidupnya. Rose Cheng, sang ibu, mempersiapkan putranya sedini mungkin agar bisa masuk ke sekolah yang terbaik. Di Hong Kong, memang interview dengan sang anak menjadi syarat mutlak diterima di sekolah tertentu. Kursus wawancara ini tidaklah murah. Biayanya sebesar 600 US dollar atau setara 7,8 juta rupiah. Namun Kepala Institusi Kursus Wawancara Balita di Hong Kong, Teresa Fanny, mengatakan kursus tersebut sepadan dengan hasilnya. Teresa menyebutkan 4 dari 5 muridnya sukses diterima di Taman Kanak-kanak Terbaik tahun lalu. Inti dari kursus ini adalah menghilangkan rasa takut dan keraguan anak-anak untuk berbicara dan melakukan wawancara. Setelah kursus, anak-anak akan merasa wawancara merupakan pengalaman menarik seperti permainan. Su Jingjing, wanita berusia 30 tahun asal Hubei, Tiongkok, memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi. Buktinya, ia tak bosan mencari calon suami sempurna dan mengumumkan kriteria pasangan idamannya di Taman Rakyat di Shanghai. Begini kira-kira terjemahan lowongan suami yang ia tunjukkan di keramaian pusat bisnis dan finansial di Tiongkok ini. Standar untuk calon pasanganku adalah yang mesti tinggal di pusat kota Shanghai. Ia harus lahir pada 1980, 1981, dan 1982. Ia harus tak berkacamata. Ia mesti berkarakter baik. Ia harus punya tinggi di atas 170 cm. Ia mesti seorang anak tunggal dari wirausahawan sukses atau pejabat pemerintah. Su menekankan tidak akan menurunkan standar calon pasangan yang ia lakukan. Lalu, siapakah Su ini? Ia adalah gadis desa yang meninggalkan tempat kelahirannya sejak usia 18 tahun. Ia tiba di Shanghai pada 2008. Saat berusia 25 tahun, ia mengaku mulai mendapat banyak tekanan untuk segera menikah. Ia adalah seorang pedagang kaki lima di sudut utara Shanghai South Railway Station. Akankah Su menemukan jodohnya? Selain terkenal sebagai tempat yang indah dan romantis, Menara Eiffel di Paris juga dikenal banyak copet atau pencuri. Saking banyaknya, sering terjadi perkelahian di kawasan tersebut. Hal ini pula yang membuat Menara Eiffel ditutup sejak 23 Mei lalu, yang diawali dengan petugasnya yang mogok kerja. Petugas di Eiffel bukan direpotkan dengan melayani pengunjung menikmati Eiffel, namun mereka jengah dengan hanya mendengar keluhan dan keluhan soal copet. Pencopet di sana bisa datang berkelompok. Korbannya dalam sehari mulai dari 3 orang hingga 30 orang. Hal inilah yang membuat petugas benar-benar kewalahan.
Penutupan Menara Eiffel ini hanya bersifat sementara hingga petugas dan pengelola menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Warga RT 38 dan RW 39, Kelurahan Warung Boto, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, membuat tempe sepanjang 100 meter dalam rangka meramaikan lomba pola hidup bersih dan sehat tingkat Kota Yogyakarta. Proses pembuatan tempe itu adalah 2 hari 2 malam. Pengerjaannya dilakukan oleh 3 orang. Namun untuk mengangkatnya dari gudang menuju ke jalan sekaligus membentangkannya perlu setidaknya 100 orang. Awalnya, ia bersama warga berencana membuat tempe dengan panjang 150 meter. Namun karena bahannya kurang, hanya bisa membuat 100 meter saja. Total dana yang dibutuhkan adalah 1 juta rupiah. Nantinya setelah selesai, tempe akan dilelang dengan harga mulai 15.000 per meter. Beberapa petugas pemadam kebakaran di Cina dipecat karena berfoto selfie. Masalahnya mereka sempat-sempatnya berfoto saat sedang menjalankan tugasnya menyelamatkan warga. Departemen Pemadam Kebakaran setempat menyatakan 2 personel jatuhi sanksi pemecatan, sementara itu 1 lainnya diberi peringatan atas insiden ini. Sanksi tersebut dijatuhkan setelah ketiga petugas pemadam diketahui berfoto selfie selama upaya pencarian seorang anak hilang setelah hujan deras di Provinsi Yunnan. Foto selfie ketiga petugas pemadam itu diunggah secara online dan menuai tanggapan beragam hingga akhirnya berujung pemecatan. Demam foto selfie akhir-akhir ini banyak yang berujung insiden dan kecaman karena dilakukan pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Kedua mesin pesawat Airbus milik maskapai Singapore Airlines tiba-tiba kehilangan daya saat tengah mengudara. Pesawat dilaporkan sempat menukik tajam sejauh 13.000 kaki pada 23 Mei lalu. Disampaikan maskapai Singapura itu, pesawat Airbus A330-300 melakukan penerbangan dalam cuaca buruk saat berada di ketinggian 39.000 kaki sekitar 3,5 jam setelah bertolak dari Singapura. Pesawat yang mengangkut 182 penumpang dan 12 kru tersebut bertujuan ke Shanghai, China. Meskipun sempat melalui waktu yang menegangkan, penerbangan bisa kembali mulus hingga tujuan. Kedua mesin Rolls-Royce pesawat tersebut diperiksa secara menyeluruh dan diuji setibanya di Shanghai, namun tidak ditemukan adanya keganjilan. Insiden ini pun tengah ditinjau oleh pihak Singapore Airlines, Rolls-Royce, dan Airbus. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot.